guys, balik lagi dengan Bebel. No, 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 no. No, no. Terlalu No, no. lebay. Halo guys, sponsor Rexona Anja. Sponsor dari Kak, First doain gue Link. kayak semoga gue jadi komentator, Kak. Hah? Iya, ya, ntar aja itu malah ceritanya anjing. Tapi by the way, intinya videonya nyampe loh, Jan. Videonya ke orang-orang yang lihat udah 70 orang. Video apa? Oh, yang itu. Anjir. Iya, sumpah. Entah siapa Nanti yang jadi nonton ini. nanti jadi 71 sama gua. Emang video apa coba? Nggak tahu. Emang bukan Bukan video kalian. YouTube. Bukan YouTube, bukan. Apa dong TikTok. Jadi kalian punya TikTok. Enggak juga. Jadi ya gitu lah. Cara juga tahu kayaknya nanti bakal muncul deh di beranda lu gitu. Siap, gue tunggu. Enggak tahu. Soalnya bukan di akun gua, bukan. Gua bikin akun baru. Jadi kalau kan gua tuh apa ya, ikut audisi gitu kan. Tapi nanti lo lihat lah audisinya audisi apa gitu. Karena menurut gue Lo itu share dong. menurut gue itu pekerjaan yang apa sih namanya? Dibilang gampang sih gak gampang, tapi karena itu harus punya pengetahuan yang lumayan banyak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan, anjing, bridging lo itu. Masuk. Nah, kalau gue sih emang punya impian, punya pekerjaan itu seperti itu. Cuma yang apa ya, yang kalau gue bilangnya nggak memerlukan keahlian akademis sih gimana gitu rasanya. Tapi menurut gue emang iya gitu. Itu hanya membutuhkan sebuah apa namanya pengetahuan umum soal bidang tersebut gitu loh. Dan ini ya dan rata-rata emang pekerjaan itu ya pekerjaan media gitu. Pekerjaan media karena memang dari dulu juga kayaknya gue nggak kepikiran gitu yang namanya pekerjaan kantoran segala macam. Tapi apakah gue setelah lulus nggak bekerja sebagai kantoran gitu ya? Kalau emang ada kesempatan untuk kerja kantoran ya gue coba aja dulu gitu loh segala macamnya. Karena gue pernah gitu bekerja kantoran, bukan bekerja sih, magang, kerja praktek gitu kan. Dan selama 2 bulan gue kerja praktek tuh kan, gue kayak gak nyaman. Kata si Ojan, gue diketawain dulu sama si Ojan anjing banget. Gue ngomong kayak ketahuan banget anjing. Memang Pak Katima kan jalan yang paling enak kan hobi yang jadi kerjaan dia kan. Walaupun kata si Firsa Besari mah lama-lama si hobinya jadi nggak menyenangkan gara-gara jadi pekerjaan. Cuman itulah bakal lebih baik daripada lo kerja tapi nggak hobi gitu kan. Sebuah anugerah, sebuah rezeki orang yang bisa bekerja dengan hobinya gitu. Itu semua anugerah rezeki gitu. Karena emang kerja itu ada yang nggak capek gitu, kerja itu kayak gitu. Tapi kalau gitu, jadi capeknya itu kayak lewat aja gitu. Paling kita lihat itu udah ayo jadi ketika itu nggak segini lagi setiap hari setiap bekerja tuh kayak ngeliat jam mulu Aji baru jam 10, Aji baru jam 11 gitu kok kerasa lama banget ya jam pulang gua gitu. Tapi kalau misalnya hobi tuh kayaknya tadi emang capek tapi kayak ya udah kayak Aji tiba-tiba bentar lagi mau pulang gitu segala macam gitu. Nah, iya. Tapi kalau misalnya nih gue nanya ke kalian ada nggak
pekerjaan impian? Atau gini deh, bukan pekerjaan impian, pekerjaan yang kalian mau, tapi kayaknya masih bisa dicapai deh. Dan pekerjaan impian juga, tapi kayaknya ini mah nggak bakal bisa dicapai, ini mah susah karena emang bla 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 gitu. Ngerti nggak? Berarti ada 2 kondisi nih. Iya, iya. Bisa dicapai dan nggak bisa dicapai tapi masih pengen gitu. Iya, iya. Dua-duanya pengen. Gue sih ada sih. Gue dulu. Apakah iya? Gue sih sebenarnya ada ya kalau untuk hal itu. Gue punya kerjaan impian gue tapi gue nggak tahu itu bakal bisa atau enggak. Nih yang itu poin kedua. Gue bisa capai atau enggak. Karena itu di luar sama jurusan gue dan emang itu harus ngebutuhin pelajaran yang sesuai gitu, relevan. Ya lo tahu sendiri lah ya, gue dari dulu ngincer apa? Psikolog. Apa? Oh, psikolog. Psikolog. Gue kan ngincer psikolog ya. Maksud gue kayak, gue tuh pengen gimana gue bisa jadi ibaratnya tempat orang buat berkeluh kesah ketika dia tuh nggak punya siapa-siapa ya. Emang itu klasik sih menurut gue. Kayak itu, iya sebenarnya semua orang juga bisa. Cuma gue entah kenapa kayak gue seneng aja gitu loh ketika gue belajar tentang hal-hal sifat-sifat manusia ataupun tentang karakteristik manusia gitu. Bukan hanya jadi psikolog, tapi gue juga pengen yang kayak mempelajari mendalam aja gitu soal itu. Karena itu juga buat bekal gue di sosial gitu kan ibaratnya. Nah itu gue nggak bisa ngecapai karena harus belajar yang kayak dari nol gitu kan, dan harus kuliah dari S1 terus S2 yang berhubungan, sedangkan sekarang kan kita sedang menjalani S1 yang jelas-jelas ya kalau misalkan emang lo mau ngulang ya wasting time aja gitu. Kalau misalkan untuk pekerjaan yang gue pengen, gue pengen tuh kayak sebenarnya ke ini sih PM atau HR. Ya kalau misalkan emang bisa gitu ya, gue pengen ngejar itu sih. Ini kan walaupun nggak terlalu sesuai sama jurusan gue, PM, project manager. Oh. Kayak nggak terlalu sesuai sama jurusan gue, tapi gue tuh belajar waktu di Hima kayak gimana caranya lo buat bikin acara gitu, suatu acara. Karena kan gue pengalaman di ketua apa sih namanya, desa binaan gitu kan. Nah itu tuh macu gue untuk ternyata seru juga gitu loh, bisa ngatur acara, bisa buat acara yang ternyata nggak gampang gitu. Jadi gue tertarik ke project manager atau ya sebenarnya gue pengen ke HR. Tapi kalau gue boleh nanya, tapi itu yang pertama tuh. Pertama kan lo pengen jadi apa? Psikolog segala itu. Nah itu udah pernah lo coba belum untuk masuk psikolog? Nyoba gimana? Nyoba Enggak. waktu milih jurusan gue nggak milih karena orang tua gue nggak ngizinin. Sebenarnya itu sih susahnya. Ya. Itu Kan? kita sih ini sih siapa? Senasib. Iya kan? Ya. Ya tua kita nggak ngizinin karena dia bilang, apaan sih psikolog tuh udah banyak orangnya, udah kecil peluang kerjanya, terus belum lagi gaji terendah gitu misalnya, kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan ya, lo punya basic psikologi juga, tapi ternyata lo juga ada keinginan untuk ke PM, project manager, itu bisa di-combine tau, Kak. Lo bisa bikin apa ya, kayak entah webinar tentang mental health atau kayak gimana, atau kayak ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Iya. Tapi lo merasa kayak sempat gak lo merasa gaji? Gue pengen banget lo jadi psikolog sebenarnya, tapi dalam hati itu masih ada pengen ngejarnya gitu. Iya, sampai sekarang gue 4 tahun berarti selama gue kuliah, gue tuh nggak menerima perkuliahan gue nih sebagai seorang kelautan, sistem informasi kelautan, gue tuh bener-bener yang kayak nggak nerima banget. Gue banyak ilmu yang gue lupain, kayak menurut gue itu nggak penting gitu loh. Ternyata pada akhir nih, kita udah semester akhir, ternyata ilmu-ilmu yang gue pelajarin selama 4 tahun tuh penting, dan gue tuh melupakan hal itu gitu loh. Karena gue denial terus, gue denial kayak gue masih pengen ke psikolog, gue masih pengen ke psikolog. Januari kemarin gue datang ke event apa ya
namanya studi expo gitu loh. Jadi study abroad expo. Jadi dia kayak informasi beasiswa dari berbagai kalangan universitas di luar negeri dan berbagai jurusan gitu. Terus gue yang ditanyain apa? Gue bukan nanyain S2 kelautan, enggak. Gue malah nanya, ini kalau misalkan gue daftar, tapi saya udah kuliah gitu kan, apakah saya masih bisa dapat beasiswa di universitas tersebut gitu. Even gak jauh-jauh lah, di Singapura, ada namanya James Cook University. Keren. Nah, iya maksudnya kan itu kan emang study abroad kan di luar Nah, negeri gitu. nah, Gue nanya ke sana, bisa ternyata kita udah kuliah pun kita bisa, malah makanya di sana itu jurusan apa ya, nilai akhir kita sekolah. Jadi kuliah kita, nilai IPK kita masih bisa dimasukin ke si James Cook untuk ngambil jurusan yang kita mau. Misalkan gue pengen psikolog, bisa kita ngambil walaupun even kita lulusan dari kelautan, tapi ngulang lagi dari S1 gitu. ya kalau itu kenapa nggak lo kejar gitu? Kalau yang Iya, itu buang-buang waktu gitu ya? Nggak. ada yang bilang kayak gitu, itu buang-buang waktu. Cuman kan kita di sini juga kayak nyiapin juga nggak sih kayak untuk bahasa Inggris lo, terus biaya lo Ya. di sana. Nah, itu juga kan mungkin kayak gue masih tetap mau ngejar, cuma kayaknya gue mau kerja dulu kayak gitu. Buat Ya. ibaratnya kita pegangan untuk diri kita sendiri aja dulu lah gitu loh. Oke. Ya, gitu aja. Ya, kalau dari gue sih gitu. Psikolog ya. Kayak gue nggak tahu kayak setertarik itu sih sama psikologi. Kenapa lo bisa yakin? Kan tadi berarti opsi satu laginya kan yang pekerjaannya kayaknya masih bisa diraih lah. Yang tadi project manager sama HR itu. Kenapa bisa sih yakin itu lo? Kayaknya bisa deh ini mah gitu tuh. Iya. Nggak tahu sih, kalau gue sih lebih ke apa ya, lebih ke ya itu yang tadi kata Adam ngejalanin hobi sebagai pekerjaan. Ya mungkin gue juga kayak kepengen ngejalanin hobi gue sebagai pekerjaan gitu loh. Cuma ya mungkin masih banyak hal yang perlu gue pelajarin juga sih tentang PM. Tapi kan udah banyak juga gitu loh di apa ya, perusahaan-perusahaan kalau udah ngebutuhin PM gitu. Even nggak di perusahaan deh, freelance misalnya. Itu banyak banget yang ngebuka lowongan buat project manager. Terus gue juga tertarik ke virtual assistant gitu. Kalau misalkan untuk di apa ya, pekerjaan di luar kantor gitu ya, itu kan fleksibel juga tuh, lo bisa kerja remote kayak gitu. Nah, iya. Ya. Jadi nggak yang harus kerja kantoran gitu loh untuk kerjaan tuh. Karena kerja remote tuh sekarang udah gajinya malah lebih banget di atas kantoran sih. Uang banget asli. Tapi apa namanya? Apa sih namanya? Lo pernah nggak untuk mencapai itu tuh misalnya ikut, ya oke lah tadi lo udah sebut mention apa namanya, apa sih namanya tadi tuh, ikut di desa binaan segala macam itu kan? Hmm. Apakah hanya itu? Nggak kayak ikut IO gitu loh? Ikut Gue sih apa? kalau untuk itu sih emang belum pernah nyoba sih. Belum pernah nyoba. Mungkin gue nya masih belum pede kalau misalkan untuk ke arah sana, apalagi misalkan daftar freelance gitu loh. Paling yang gue pelajarin tuh kayak ya baca-baca, dan gue mau ini apa sih namanya, langganan ini loh kayak MySkill kayak gitu. Terus kemarin juga Itu kan gue ikut masih webinar platform buat ningkatin skill gitu loh. skill apa? Kayak course kok. Course ya, kayak course. Mempelajari apa? Banyak banget di situ, lo bisa jadi copywriting, bisa jadi apa-apa, banyak banget, Gitu. lo milih aja kayak gitu. Cuman ya nggak tahu sih gue juga, ya gitulah. Angan-angannya sih seperti itu ya, Bung. Ocean mah nih, gue sih tahu jawabannya ya, yang pengen tuh Apa tahu tuh? gue, Apa tapi tuh? gue belum tahu nih, Coba. tapi gue belum tahu nih kalau pekerjaan yang impiannya pengen tapi kayaknya nggak kecapai deh, itu gue belum tahu tuh. Nah itu. Gue dari mikir. Kayaknya nggak ada gue mah Adam. Cuma satu aja itu. Apa tuh? Jadi ya yang tadi dua opsi itu nggak bisa dipakai gue mah. Apa ya? Satu itu memungkinkan tapi kayak gak mungkin juga. Tapi mungkin gitu tuh.
Jadi kan nggak ada jadi dua. tapi kan lo udah berusaha gitu untuk mencapai itu loh. Emang apa anjir coba? Ya belajar di YouTube segala macam, ikut course-course. Oh, berarti bisa kebagi dua. Enggak juga. Iya, iyalah. Apa ya? Kan itu kan salah Gak satu tahu. langkah untuk mencapai itu. Tapi kalau sekarang kan yang pengen gue banget mah kan bisnis, Dam. Oh iya, gua lupa itu. Iya, apapun itu bisnis. Dan bisnis tuh dibilang nggak bisa dicapai, enggak juga. Tapi dibilang bisa dicapai juga. Untuk saat ini, enggak juga gitu Untuk tuh. saat ini. Iya, iya, iya. Apa emang kendalanya apa? Iya. Kendalanya apa gitu? Nah, tololnya gue ya butuh modal lah pastilah gitu tuh. Hmm. Iya. Iya sih. Emang kalau bisnis tuh emang ya tolol lah gue sih emang paling pertama tuh emang harus ada dirinya, harus ada apa? Modal Iya, untuk ide mah menggunakannya. banyak kan. Lo tahu sendiri Ya. lah idenya banyak. Ide mah modalnya nggak ada. Kata orang mulai aja dulu. Iya mulainya gimana anjing? Sih. Apalagi bisnis. Iya, ada yang bilang udah bisnis tuh mulai aja dulu learning by doing. Tapi ya, gimana duitnya nggak Iya, ada. iya. Tapi emang Gua kadang butuh modal. emang orang yang gue lihat gitu ya orang-orang yang ngomong kayak gitu ya. Dan sebenarnya emang nggak salah gitu. Ucapan mereka tuh nggak salah gitu. Tapi yang gue sering lihat tuh orang-orang yang berbicara seperti itu kayak ya dia mah udah ada duitnya gitu loh. Udah Siap. ya kan? Benar-benar. Iya. Memang ketika dia learning by doing gitu. Ya ketika dia salah dia masih punya backup dana Ya, gitu itu loh. dia. Iya. Iya. Ya Ya kan? walaupun sebenarnya kan bisnis kan luas sebenarnya mah Hmm. nggak melulu tentang modal kan kayak bisa kalau jadi reseller kan bisa juga kan sebenarnya. Ya, ya tetap aja kan Iya bisa kan? lo harus nyari Reseller mah harus enggak. apa kan kalau gue jadi salah nih lo beli terus jual lagi kan apa ngejualin doang Bukan. Enggak. Maksudnya bukan gua maksudnya Kalau ini kayak misalkan gue jual barang, terus lo ngejualin juga, tapi lo dapet untung misalkan gue jualnya 15.000, nah Ojan ngejual 18.000. oh ya oh ya gitu. Ojan oke nggak apa nggak beli gitu loh dari gue. Kayak jadi calo. ya ya Nah, ya Mungkin oke bisnis maksudnya. iya benar. Lumayan tau ya reseller juga kalau misalkan emang banyak yang lo resellerin. Cuma ide gua tuh nggak ke arah sono gitu tuh bisnisnya tuh makanya nggak Iya, relate itu reseller itu. iya, iya. Hmm. Emang bisnis yang lo Ya tahu gue juga. Gue mau jadi tukang parkir juga bisa jadi modal. Gue juga tahu sih. Cuma nggak ke sono aja. Dam gimana sih? Nggak. Oh experience-nya. Iya sih. Sebenarnya bisa aja. Ketutup apa ya? Ketutup malu kali gengsi sih ya kayaknya ya. Guanya. ya selain itu selain itu relasi juga penting banget kalau di bisnis ya. Iya iya. Waktu itu gue benar benar. Tapi bisnis lebih gede relasinya harusnya. Kayak waktu itu nih gue sharing aja ya. Gue nggak bukan nutup Ojan buat ngomong. Cuma gue sharing aja waktu itu kan gue pernah tuh jualan mentai. Lo tau nggak sih? Waktu awal kuliah semester 3 kayaknya. Gue pernah jualan nasi mentai. Itu, yang beli bukan temen-temen gue, tapi temennya temen gue. Jadi kayak misalkan gue minta, "Tolong kalian share," gitu kan. Nah, itu tuh penting banget gitu loh di bisnis ternyata, kayak kita punya banyak teman, kita punya banyak relasi untuk ngebeli bisnis kita gitu, kayak gitu. Ya kan. Kalau yang si Eka itu kan masuknya ke dalam bisnis apa ya? Yang gue tahu ya. Pokoknya bisnis itu ada kebagi tiga. Cuman gue lupa. Intinya tuh yang kayak si Eka itu. Si yang lo jual tuh udah ada di pasaran. Ya Mhm, kan? Nah makanya kalau yang kayak gitu butuh
apa nih, misalkan lo bisa lebih murah atau misalkan lo jual dedet, lo jual paksa atau ya udah jual ke teman-teman lo doang gitu. Ada juga bisnis yang idenya baru, fresh gitu Hmm. dan orang belum tahu. Itu mah kan bisa nggak harus relasi juga lo pasang di lo gimana dijual di online shop bisa kena soalnya emang ini baru gitu tuh kan. Iya bener Ya sih. ada satu laginya gue lupa tapi pokoknya dua itu kan bertolak belakang tuh kan beda. Nah yang ide yang gue dapetin itu selalu yang ide yang fresh makanya gue kayak gue nggak karena kan gue ketutup gengsi itu karena itu ya gue tuh malu kalau share gitu tuh. Nah, Hmm. iya nah Itu beda deh, sorry Jan, potong. Malunya tuh, gue gak tau ya, gue kan belum pernah berbisnis juga ya. Malu itu gimana sih? Malu, malu ketika mau presentasikan, atau malu ketika mau menawarkan gitu. ya lo berdua tahu lah gue bikin SG aja kayaknya langsung ada notif tuh Ozan Mabelman kan bisa. Nah gue orangnya udah gitu. Simpel itu aja udah. Simpel itu udah gak mau. Gitulah makanya karena ide guanya kebetulan alhamdulillahnya dapatnya tuh ide-ide yang fresh gitu tuh. Jadi makanya merasa optimis bisa lah gini ke arah sono nih optimis gitu. Karena ini baru, cuman ya itu balik lagi ke modal gitu. Iya bener sih. Terus kalau kalau hal yang baru mah kalau hal yang baru mah kalau gue share juga gue gak malu karena ini ide gue nih anjir baru gitu tuh. Lo belum nemuin di mana-mana gitu. Hmm. Tapi Jadi kalau kayak gitu di bisnis tuh bisa nggak sih untuk nyari sponsor? ya itu kan setahu gue nih sponsor harus ada kalau di sekolah kan ada instansi nih ada Hmm. surat pengantar dong. Nah, makanya ada tuh bedanya PT sama CV tuh. Hmm. Nah kan kalau PT tuh bisa dapat investor atau sponsor, kalau CV tuh nggak bisa karena pribadi kan. Terpercaya gitu. Orang-orang naruh sponsor atau naruh invest di CV lo tuh nggak menjamin tuh balik lagi menguntungkan dia juga gitu tuh karena Iya. CV. Nah itu makan syaratnya dapat sponsor dapat investasi juga dari PT. Iya PT bener. bikinnya nggak gampang begitu. Tahu gua nih tolongnya gua aja sih sotoy. Disclaimer bro, analisa game aja, analisa game real. Lo apa dam? Main bola, udah tahu gua mah. Komentator bukan tadi? Bukan Main komentator. bola. Si Adam main bola. Ya kalau pekerjaan impian gua yang emang kayaknya udah gak bisa dicapai ya pemain bola gitu. Iya. Tapi Terus? kalau emang yang mungkin ya dibilang mungkin juga kayaknya mungkin gak mungkin juga gitu. Itu bekerja dengan hubungan yang ada gitu. Jual bola. Bisa nggak? Ya kan? Iya. Tapi kayaknya Bola tuh sepak bola kak. Bola tuh sepak bola ya. Saya tuh walaupun suka. Paham. tapi kayaknya kalau misalnya saya nih kalau jadi supplier bola gitu kan di film, tapi kalau menurut gue sih kayaknya nggak sih itu karena itu kan balik lagi bisnis gitu. Iya. Nah, gue tuh menilai diri gue sih nggak jago dalam bisnis. Hmm. Gue orangnya nggak enakan, gue orangnya sensitif. Misalnya gue nawarin kalau kak ini beli bola gue dong harganya 100.000 di 100.000 begini begini nah itu kan gue udah tahu udah nggak bisa Iya 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 iya. nggak bisa terpikir gitu dan tahu gue Iya ngomong iya iya. Oke tapi oke. dibilang komentator sih kayaknya sih ya pokoknya mau pokoknya berubah kayak ya iya sih ngomongin Tapi bola komentator juga bisa. iya iya masih pengen Iya. Oh ya. Jadi ini kan Dam. Jadi anak bola tuh yang ngambilin bola gitu nggak apa-apa. itu nih itu nih gak fair gak fair. Ah bukan gitu soalnya kalau anak bola kan bukan dari orang ada kita anak kecil anjing oh Dam gue tahu Dam yang cocok sama lu Dam. Lu kan
Lo kan anak karate nih. Oh, lo jadi security di stadion. Bukan Yang jadi itu yang ngomong. yang ngawasin supporter tuh, ngawasin supporter. Apa sih namanya? Namanya apa sih? Ah, Gue kan dulu juga pernah pada nanya, gue pernah seperti yang gue tanyakan ke lo gitu pada terus lu pernah nyoba enggak untuk buka channel itu pernah gitu itu yang ada gue kamar di volunteer gitu kan Oh, itu kan pak ya. terus yang proses untuk pembelian itu kayaknya bukan gue bukan gak ikut gue aja lupa nggak tahu Hmm. kayak gitu jadi dan sekarang itu kondisi gitu jadi tapi kenapa gue sudah begitu karena gue bukan men menskreditkan menskreditkan bener gak sih Nggak tahu. menskreditkan Oh, menskreditkan orang-orang yang kerja kantoran gitu enggak mereka menurut gue ya orang-orang yang kerja kantoran itu orang-orang pintar-pintar semua orang-orang yang apa ya yang ketika punya kuliah tuh kapasitas, iya punya kapasitas kompeten. benar. Heeh. Nah, kalau misalnya gue sering ngobrol gitu sama si Ojan. Gue kayaknya kalau misalnya kerja si linear dengan jurusan gue tuh kayaknya gue bakal dimarahin-marahin terus deh sama manajer gue gitu, sama bos gue. Bakal tolol-tololin terus gitu. Karena gue nggak ada kapasitas untuk di situ gitu loh. Maupun hmm. itu misalnya dikasih pekerjaan yang mudah bagi bidang itu ya, gitu. Kayaknya gue akan kesulitan deh karena gue emang sebenarnya nggak suka gitu karena kan emang balik lagi seperti ya kayak lo gitu kak Hmm. jurusan gue kan emang dipilih sama orang tua gitu kan Benar, benar, benar. jadi gue pun nggak punya kesempatan untuk memilih gitu kan sebenarnya gue senang gue cerita gue senang gue kan dombanya coach Justin ya lo kan tahu gak sih lo Oh kan enggak, Enggak. coach Justin tahu nih. nah coach Justin itu seorang bapak-bapak galak tapi baik. Enggak gitu definisinya anjing dah. Enggak gitu. Nih, nih gue yang jelasin nih Kak. Coach Justin itu dulunya pernah pelatih futsal timnas Indonesia. Sekarangnya jadi kayak pengamat doang ya Dam ya. Ya. Oke. Begitu lah. Dan dia aktif di sosmed, di ya pokoknya di media tuh aktif. Heeh. Begitulah. Jadi kayak pakar bola gitu. Nah si Adam tuh fansnya Coach Justin banget gitu. Oh, Ya nggak Dam? Karena Yoi. oke, Dombanya oke. ada yang gue. salah nggak? Ya. Bener kan? Nah gitu. Benar. Nah lanjut. Ya. Lupa kan anjing mau apa gue. Waduh kan banyak Coach Dustin. Terus kenapa? Enggak lupa. Jalur ke tadi kita berisi apa ya? Lupa gue. Oh iya 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 iya. Ngomongin Oh iya. Kan orang apa? dia tuh punya podcast namanya podcast selesai. Jadi podcast selesai dia bertiga tuh sama temennya juga Hanif sama Panji. Gue nanya, gue mencurang itu pertama kalinya gue apa ya? Jadi kan kalau misalnya orang-orang tuh suka suka ini ya, suka kalau di YouTuber tuh, ayo nanya-nanya, nanti kita bacain, nanti kita jawab gitu kan. Nah itu Hmm. pertama kalinya tuh gue ikut-ikut kayak gituan. Gue nanya, Hmm. pertanyaan gue gini, eh mohon saran dong, abang-abang semuanya. Saya kerja, saya memilih jurusan itu dipilih sama orang tua. Tapi satu sisi, gue tuh gak mau durhaka gitu sama orang tua gitu kan, gak mau ngelawan gitu. Hmm. Oh dan juga kan karena emang apa namanya biaya hidup gua selama kuliah itu kan emang dibiayai sama orang tua juga gitu kan jadi gua gak mau ngelawan gitu gimana sarannya dibacain aja gua udah seneng Hmm. kan aja dibacain gitu kan terus sebenarnya dan Panji sama Hanif itu sama kasusnya kayak gua gitu sama kasus sama kayak gua Oh, apa namanya kuliah itu dipilihin jurusannya gitu. Tapi Coach Justin itu kan emang dia kan tinggal lama di Belanda ya.
20 tahun dia tinggal di Belanda. Jadi keluarganya bisa dibilang liberal gitu. Jadi orang tua itu Bebas. membebaskan selalu memilih apa gitu. Jadi senang gue dibacain dan dikasih masukan sama coach Justin, seneng gue. Kayak merasa diomongin anjing depan muka gitu. Segala macam tapi nggak masuk ke gue gitu karena ya nggak relate gitu kan. Tapi kalau untuk jawaban Bang Hanis sama Bang Panji itu relate dan dia menyarankan gue tuh kayak ya udah mending lo selesain dulu kuliah lo sampai wisuda segala macam. Setelah itu lo mau ngapain setelah itu bla bla bla. Di situ kayaknya cari ya gue seperti yang Ojan pernah bilang ke gue gitu. Kalau cerita tuh sebenarnya harusnya mah lo tuh udah punya jawabannya, habis itu lo cerita ke orang, habis itu untuk validasi aja gitu kan. Nah di Iya, sini iya, tuh iya. sebenarnya kan gue udah punya jawaban gitu. Ya setelah lulus ya udah gue mau coba jalan gue gitu loh. Heeh. Iya. Kamunya, kamunya. Waduh. Bisa kamu anjir. Lagi ngomong tiba-tiba ngeblank. Iya, Bro. Hmm. Ya. Oh. Ya, ya. Iya sih. Iya, iya, iya. Emang kayak setiap orang tuh idealisnya pasti begitu ya. Ujung kerjanya tuh cari cari dulu yang ini. Hmm. Mhm, mhm. Benar-benar. Mhm, mhm. Itu gue juga ngerasain sih, gue ngerasain banget kayak lo kayak gitu. Nggak punya tujuan di jurusan kuliah lo sendiri yang dimana teman-teman lo semua udah pada punya kenapa gitu kayak anjir Ya. sakit hati banget cok. Makanya tapi satu Salah sisi pilihan ya, tuh. tapi satu sisi gue suka ya apa namanya sering denger juga dari orang tuh alah passion tai anjing gitu kan. Udah yang penting Nah ya, kerja. Iya, iya bener, kerja mah kerja benar. aja. Waktu di depan ajar gitu. Karena kita juga masih muda toh, gitu kan. Yap. Ajar ya. Gue juga kan nggak apa namanya nggak menutup kemungkinan akan kerja selinear gitu. Misalnya emang kesempatan di situ ya udah gue tetap hajar aja, gas aja gitu loh. Tapi kalau misalnya emang ada kesempatan di luar itu ya gue ambil juga gitu. Iya, 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 iya. Benar-benar. Mhm. Emang iya kan tergantung ini juga kan, gue juga banyak tuh abang-abangan gue yang cerita, "Lu sekarang bilang begini, kayak kita sekarang nih ngomong kayak gini, entarnya mah Ya. tergantung semoga kita semua orang tuanya masih dicukupkan buat kita gitu kan." Jadi ada kayak
Sebenarnya buat kita explore dulu nih, coba dulu deh idealisnya kita nih, kerjaan idealisnya. Kalau emang nggak tercapai, ya wayahna gitu tuh, ya Iya. kayaknya mah selinear. Tuh, karena yang memungkinkan ya harusnya selinear sih harusnya kan. Iya. Jelas banget kita apa tuh ntar sarjana apa gitu kan. Walaupun sebenarnya lulusan ini juga kita lulus dari sini nggak ada nggak ada kapasitas juga gitu kan. Cuman seenggaknya perusahaan melirik gitu karena ini oh iya dia sarjana ini gitu tuh. Dan Hmm. kitanya mungkin jadi ekspor lagi ke yang sesuai bidang kita juga kan jadinya ujung-ujung. Benar-benar benar. Ada juga tuh, gue juga dapat ilmu gitu ya dari temen gue yang dia juga sebenarnya sama kayak kita. Dia punya kehidupan pekerjaan yang gak sesuai gitu loh sama jurusan. Selain itu juga dia pengennya nggak terikat gitu loh. Kan kebanyakan kalau misalkan perkantoran kan terikat ya, atau enggak kayak di ya pokoknya yang terikat perkantoran gitu tuh dia nggak mau, dia pengen kerja yang fleksibel. Tapi di satu sisi dia juga harus nyari uang untuk menuhin kebutuhan keluarganya karena dia sandwich generation. Jadi gimana caranya dia ngejar hal itu tapi nggak ngebelakangin keluarganya juga gitu loh. Dan itu tuh menurut gua apa ya? Satu hal yang berat banget sih. Dia bilang ke gua kayak, "Ya udah sekarang kerjain dulu apa yang ada, kerjaannya tuh apa nih," gitu kan. "Nanti kalau misalkan udah mau," apa ya, ibaratnya kita nanam modal dulu pakai duit kerjaan kita sendiri, setelah modal udah cukup baru lo bisa, explore apa yang lo mau gitu. Even misalnya mungkin terlambat dari umur lo gitu, tapi seenggaknya karena dia nggak di-backup sama orang tua dia juga gitu kan, dan dia jadi sandwich generation dan dia jadi, tulang punggung keluarganya, ya mau nggak mau dia milih jalan itu. Itu Iya. berat banget sih menurut gue, Cok. Emang iya. Iya, iya. Betul. Karena emang gua salut sama orang, emang salut sama orang yang emang mimpinya tuh diinjak-injak itu untuk Hmm, keluarga, demi keluarga tuh gua bener salut bener banget bener. gitu. Dia, Dan emang rela gitu loh, ngelakuin apa ya aja ya buat keluarganya dulu gitu. Kayak wah gila Pak, sih. karena gue pun punya punya pengalaman waktu kerja praktik juga gitu. Kan kerja Mmm, praktik gue tadi kantoran gitu kan. Gue melipir lah ke tempat istirahat gitu kan. Nah di situ gue ngobrol gitu sama karyawan tua ya 50 lah, mungkin 45, 40-an atau 50-an gitu iya, dia tuh. Udah lumayan tua, udah lumayan senior gitu. Dia cerita-cerita, jangankan dia 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 basicnya tuh ini, hardware lah, kita sebut hardware gitu. Dia basicnya hardware, tapi ditempatkan di software, itu pun dia udah stres banget gitu. wah gila. Padahal itu tuh udah pekerjaan yang di perusahaan yang memang itu tuh impian dia lah, bisa dibilang gitu. Tapi apa namanya, dipindahkan untuk divisi lain aja udah stres gitu, udah kayak gue liat dari raut muka tuh kayak, anjing gitu, kayak anjing anjing gitu. Setiap Bener hari itu kayak bener. anjing anjing banget anjing gitu. Nah, Iya, itu aja baru Mmm, pindah satu divisi doang gitu. Gimana kita emang yang nanti atau pekerjaannya emang kita nggak suka gitu kan, tiap hari kayak anjing banget sih gitu loh. bener. iya, iya. 15 menit Tuh, terakhir nih, gua ada yang menarik nih. apa Oke. tuh? Banyak kita nih. Gue tuh sama si Adam tuh pernah ngobrol kak soal ini. Kayak sebenarnya sih gara-gara gue di jalan aja lihat, misalkan kayak lu lihat ada yang kerjaannya apa namanya, ya tukang sampah lah, Yap. tukang parkir. Lu, gue tuh suka mikir gini. Waktu itu sama si Adam udah cerita juga. Kayaknya di dunia ini nih emang ada role-nya deh gitu tuh. Oh, Ini tuh emang udah jalannya ke sono. Kalau lo bayangin di dunia ini atau di Indonesia, di Serang aja nih. Di Serang nih nggak ada tukang parkir, nggak ada tukang sampah. Siapa yang mau beresin? Kalau Iya semua orang punya idealisnya masing-masing kan. Tukang iya. parkir juga siapa yang pengen jadi tukang parkir misalkan? Dia pengennya kerja kantoran mungkin gitu kan. Cuman dia merasa, ah udahlah emang gue jalan di sini. Dia juga jadi bermanfaat buat orang lain. Nah itu esensinya tuh di situ tuh. Bermanfaat buat orang lain kayak gitu tuh. Jadi menurut gue mah sekarang ya ngomong-ngomong kerjaan kan kita kan bahas kerjaan kan. Yang tetap ya idealis kita tuh tetap dikejar lah biar kita nggak orangnya nggak yang ngoyo banget gitu tuh. Heeh, jadi nggak ada usahanya gitu. Tapi kita mikir juga kalau misalnya emang kita nggak linear atau misalnya kayak tadi tuh teman lo tadi yang bilangnya dia udah ada kerjaan kan, cuma katanya apa sih sandwich generation tuh kata lu
Yang harus Nah biayain itu, pokoknya. tapi kalau dia selama udah dapet kerjaan mah, coba lo kasih tahu gitu ya, anggap aja ini emang udah role di dunia kayak gini dah, udah gitu tuh. Iya, Selama benar. emang misalkan ternyata dia bermanfaat buat keluarganya loh gitu kan, bermanfaat buat keluarganya atau mungkin si pekerjaannya juga bermanfaat buat orang lain, anggap aja itu emang udah role gue di sini deh gitu. Benar Itu benar. tuh kayak nggak tahu sih semenjak itu merasa gue jadi nggak takut banget. Ntar gue gimana ya gitu tuh. Iya, ya kayak gitulah. Kayak Jadi kayak jadi nerima gitu tuh, nerima. Emang ini gue gak passion gue, ini gak hobi gue, cuma udahlah gitu tuh. Nerimo banget gitu. Benar benar benar. Cuma kalau misalkan memang gitu ya pada akhirnya dia memiliki kesempatan untuk mengejar apa yang dia inginkan kan lebih baik juga kan. Iya dong. iya. Iya. Emang takdirnya juga mungkin dia ditakdirkan untuk mengejar apa hal yang harus apa ya, yang dia mau gitu. Tapi kalau misalkan memang enggak ya benar sih itu bisa dijadiin bukan bahan bersyukur sih, lebih ke ikhlas aja gitu loh untuk ngerjain Iya apa betul. nggak suka gitu loh kayak ya udah gitu. Kalau itu tuh udah takdirnya kita ibarat kita yang penting kan kita udah apa ikhtiar, udah tawakal gitu kan ibaratnya. Iya. Terus sisanya ya udah kita serahin sama yang di atas aja sih. Betul. Hmm. Betul. Intinya mah itu sebenarnya dari obrolan kita semua tuh ya. Nah, tapi sebelum akhir nih, sebelum gue tutup ya, gue heran deh sama ini. Kok bisa ada orang 2 bulan udah haji? Udah, Ya, udah. tai. Gue tutup. Bye bye semua. Bye bye.